Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an terkait. Pada malam hari ini insya Allah kita akan kaji suratul Baqarah ayat yang ke-260. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita dua kisah, dua contoh kisah tentang
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kehidupan, menghidupkan dan mematikan. Ya. Yang kisah pertama itu perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Ya. Nabi Ibrahim ditanya, siapa Tuhanmu? Ya. Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Artinya bisa menyebabkan hidup, bisa memberikan kehidupan, roh kehidupan, dan juga mematikan. Yang kemudian oleh Namrud, ya, dengan pongahnya, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan dua narapidana mati, satunya dieksekusi mati, satunya dimaafkan oleh Namrud. Ini yang bisa, yang ini mati, yang ini dimaafkan hidup. Nah, gitu. Ya, ya, bukan begitu maksudnya ini. Nabi Ibrahim itu bukan maksudnya yang itu, tapi maksudnya adalah bisa nggak memberikan roh kehidupan? Kalau Tuhanku bisa. Nah, Namrud kemudian, mana buktinya? Apakah kau pernah menyaksikan itu? Sehingga Nabi Ibrahim beralih kepada wujud kekuasaan Allah adalah mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur setiap hari. Silahkan jika engkau mampu. Terbitkan satu kali saja dari arah barat. Maka selesailah perdebatan. Tidak mampu, Namrud menjawab. Ya, kalau tadi bilang, aku bisa hidup, aku bisa menghidupkan, bisa mematikan, tapi dia tidak bisa memenuhi permintaan Nabi Ibrahim, yaitu menerbitkan matahari dari barat. Sementara Allah Subhanahu wa taala setiap hari menerbitkan dari timur ke barat. Kemudian kisah yang kedua adalah Nabi Uzair yang ingin tahu bahwa bagaimana Allah menghidupkan yang sudah mati. Ya. Maka kemudian Nabi Uzair diwafatkan Allah Subhanahu wa taala selama 100 tahun. Ya. Dan Nabi Uzair merasa hanya tidur saja, tidur sebentar, setengah hari atau sehari atau setengah hari. Karena beliau waktu diwafatkan Allah itu pagi, dan ketika dibangunkan Allah itu matahari masih ada, sehingga bisa beliau ketika ditanya malaikat, berapa kamu tinggal di sini? Beliau menjawab sehari atau kurang setengah hari saja. Padahal Nabi Uzair sudah wafat 100 tahun. Buktinya apa? Himar. Keledai yang beliau tunggangi itu sudah berserakan tulang belulang. Sudah berserakan tulang belulang, dan kemudian Allah melalui malaikatnya, lihat tulang belulang himarmu itu. Maka tulang belulang itu kemudian menyatu kembali, kemudian terbungkus daging dan hidup. Itu disaksikan oleh Nabi Uzair. Itulah Allah membangkitkan yang mati. Sebegitu caranya, bukan dari seperti Namrud tadi, yang ini hidup, yang ini mati, dieksekusi, yang ini dimaafkan. Bukan begitu, menghidupkan itu bukan begitu. Tapi itu tadi tulang belulang itu berserakan, kemudian hidup kembali. Dan Nabi Uzair supaya yakin bahwa dia sudah wafat 100 tahun, beliau kembali ke kampung halamannya, ke rumah yang dia rasa baru setengah hari atau sehari itu ditinggalkan. Ternyata rumah beliau sudah beralih ke kepemilikan. Dihuni oleh seorang wanita tua yang usianya ratusan tahun, yang buta, tapi dia dulunya pernah hidup semasa Nabi Uzair. Maka didoakan oleh Nabi Uzair, makanya sembuh ketika melihat beliau menyaksikan bahwa engkau adalah Uzair. Tapi Nabi Uzair masih muda. Jadi 100 tahun masih mudanya, karena beliau merasa hanya sehari atau sehari. Itu dua contoh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan dan mematikan. Dan kisah yang ketiga ini adalah contoh yang ketiga ini adalah permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi
seperti tadi itu sisa dari perdebatan dengan Namrud, ya. Kemudian bagaimana? Apakah kau sudah pernah melihat? Gitu. Maka Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad. Idh qala, ketika berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim meminta maksudnya. Rabbi, duhai Tuhanku, arini, perlihatkan kepadaku. Kaifa, bagaimana tuhyi, kau menghidupkan al-mauta, orang yang mati. Engkau menghidupkan yang mati itu tunjukkan kepadaku, wahai Allah. Ini bukan berarti Nabi Ibrahim ragu Allah mampu menghidupkan. Bukan berarti Nabi Ibrahim ragu, tapi Nabi Ibrahim ingin melihat. Jadi begitu. Kadang kalau kita ini kan belum haji misalkan ya, belum haji, yakin nggak Ka'bah itu ada di Mekah itu? Yakin, tapi belum pernah melihat. Begitu kita ke Mekah melihat Ka'bah langsung, maka keyakinan kita makin kuat. Oh betul, ini Ka'bah gitu. Jadi keyakinan seseorang itu tidak mesti melihat langsung, tapi dengan melihat langsung dia akan lebih yakin. Maka ada namanya ainul yakin, ada namanya ilmul yakin, itu pengetahuan, keyakinan pada taraf pengetahuan. Ada ainul yakin, yaitu adalah melihat langsung, keyakinan dengan melihat langsung. Seperti kita, ya, tangan kita ini ada kuman, ada bakterinya itu. Kita yakin tangan kita ada bakterinya, ya. Tapi kita akan lebih yakin lagi kalau kita bisa melihat, yaitu dengan mikroskop. Oh, dia banyak ini bakterinya, gitu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim seperti itu. Bukan berarti Nabi Ibrahim meragukan kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang mati, tapi di sini adalah Nabi Ibrahim ingin melihat langsung. Dan ini bukan sembarangan manusia, ya. Jangan kita ikut-ikutan, gitu ya. Ini kan kekasih Allah Nabi Ibrahim. Kalau begitu aku juga bisa minta kepada Allah. Ya Allah, aku ingin itu, aku ingin itu. Kita itu siapa, gitu ya. Kita itu siapa? Kalau Nabi Ibrahim karena kekasih Allah bisa minta apapun kepada Allah. Qala menjawab Allah. Allah menjawab. Allah berfirman, awalam tu'min, apakah engkau tidak yakin? Ya, apakah engkau tidak percaya, wahai Ibrahim, bahwa aku bisa menghidupkan yang mati? Ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti Allah tidak tahu keimanannya Nabi Ibrahim. Allah tahu keimanannya Nabi Ibrahim. Tapi Allah ingin supaya umatnya, termasuk kita ini, mendengarkan apa jawaban Ibrahim. Ini seperti seorang guru atau dosen kepada mahasiswa, ya, yang tahu bahwa mahasiswanya ini udah paham ini, udah paham. Ya, ditanya oleh dosennya, bukan berarti dosennya ragu akan kemampuan mahasiswa, tapi supaya mahasiswa itu, ya, kemudian menjawab, didengarkan oleh teman-temannya. Jadi ada kalanya seperti itu, model pembelajaran itu seperti itu. Tidak semua dari dosennya. Kadang-kadang pertanyaan dimunculkan agar hidup suasana pembelajaran itu. Jadi bukan berarti Allah tidak mengetahui keimanannya Nabi Ibrahim, tetapi supaya jawaban Nabi Ibrahim itu keluar dan Allah ketahui jawabannya. Ya, ini loh jawabannya. Qala, menjawab Nabi Ibrahim, bala, tentu wahai Allah, tentu aku beriman. Tentu aku beriman. Walakin akan tetapi liyatma'inna, agar tentram qalbi, hatiku, agar hatiku lebih tentram ya Allah. Ya. Kalau Nabi Uzair melihat tulang belulang, tapi masih di tempat yang tidak terpisah, tulang belulangnya dan menyatu menjadi hidup, ya, keledai kembali. Ini Nabi Ibrahim. Qala, menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, fakhudh,
kalau demikian maka ambillah arba'atan 4 ekor minat toiri dari kalangan hewan burung, dari hewan apa kalangan burung, ya. Nah ini oleh para mufassir itu burungnya adalah empat burung itu burungnya itu adalah burung merak. Burung merak itu yang punya apa? Punya bulu yang sangat indah. Apalagi kalau pas mekar itu sangat indah, besar dan indah, berwarna-warni. Burung merak satu. 4 burung ini adalah burung merak. Yang kedua adalah burung elang, sejenis elang pemakan daging. Yang ketiga adalah burung gagak, burung gagak. Yang keempat adalah ayam jago. Ya, ayam jago ini para mufassir ini. Tentu dari penelusuran para ulama yang 4 jenis burung tadi. Dan ini mewakili, merepresentasikan sifat manusia. Burung merak itu burung yang punya bulu yang indah. Ini sifat manusia, kadang suka ujub, ya, suka pamer. Kalau burung yang mekar itu kan dia pamer itu, bagus indah, gitu ya. Manusia juga demikian, ya, suka pamer, ya. Ya ini punya itu misalkan itu ya, bisa ini bisa itu pamer. Dan itu tidak baik itu. Kemudian yang kedua adalah burung elang, sejenis elang pemakan daging. Ya. Jadi nafsu makannya kuat itu burung elang. Ya. Kemudian yang ketiga, jadi nafsu makan. Yang ketiga burung gagak. Burung gagak itu sifatnya rakus. Wah, sama sini diterjang gitu, burung gagak itu. Apa saja telur bisa dimakan dan licik juga itu ya. Itu juga burung gagak. Yang keempat adalah ayam jago. Ayam jago ini sifatnya suka kawin. Jadi suka kawin tuh. Kalau kawin berkali-kali itu bisa tuh ayam jago itu ya. Jadi keempat-empatnya itu contoh ya. Ya, kok bisa dipilih itu? Ya tentu Allah yang memilih. Ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, 4 burung itu fasurhunna, maka jinakkanlah burung itu, datangkanlah burung itu ilaika kepadamu. Maksudnya didatangkan kepada Nabi Ibrahim, ya. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelihnya, dan kemudian setelah disembelih dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim, dipotong-potong, ya. Keempat-empatnya dipotong-potong semua dan dicampur, campur itu, dipotong-potong pokoknya sampai sepuasnya Nabi Ibrahim itu. Jadi tadi ada 4 jenis burung, dipotong-potong, dicampur, bulunya dicampur di situ, darahnya, dagingnya, semua dicampur jadi satu kayak campur, ya. Bukan untuk dimasak, tapi dicampur oleh Nabi. Ini perintah Allah. Dan disisakan adalah kepalanya. Ini kepala perak, kepala elang, kepala gagak, dan kepala jago, ayam jago. Disisakan kepalanya. Yang lainnya dicampur. Maka summa ja'al, maka jadikanlah ala kulli jabalin, pada setiap puncak gunung. Ya, min hunna, dari 4 burung tadi itu yang sudah dicampur tadi, juz'a, satu bagian. Jadi kelompokkan campuran ya yang sudah apa itu potongan-potongan tadi yang dicampur tadi, bukan ada yang tidak ada dibuang sama sekali, pokoknya dicampur semua, dibagi 4, dicampur terus dibagi 4, lu sudah campuran semua itu. Dan nggak bisa dibedakan ini dari mana merak, ini dari elang, ini tidak ada bisa dibedakan, dicampur. Kemudian satu di gunung sana, satu di gunung sana, 4 bagian gunung di puncak sana. Dan itu dilihat oleh Nabi Ibrahim. Ya, beliau yang naruhnya itu 4 bagian. Ya, ini Nabi Ibrahim supaya menyaksikan bagaimana Allah kuasa gitu. Sekali lagi ini tidak bisa terus kita ikut-ikutan, ya Allah, aku juga ingin seperti itu, nggak bisa. Ini kekasih Allah yang minta seperti itu ya. Kalau kekasih Allah itu apapun dikabulkan oleh Allah. Ya.
Ya. Kemudian ya setelah ditaruh bagian-bagiannya di masing-masing gunung tadi, summa da'uhunna. Kemudian panggillah keempatnya itu. Yakti naka maka ya keempatnya tadi itu akan mendatangi engkau sa'yan dengan segera. Tidak ada lagi dan tempo, nggak ada. Panggil tadi apa? Merak. Kepalanya dipegang oleh Nabi Ibrahim. Tapi bagian-bagiannya udah disangkut-sangkut di sana. Begitu merak dipanggil, bagian-bagian merak itu kemudian menyatu. Dari empat itu datang. Ya itu disaksikan Nabi Ibrahim. Masya Allah ya. Jadi kalau kasih Allah bisa gitu, kalau kita nggak bisa. Datang, kemudian bulu-bulu segala macam, tulang-tulang segala macam, daging itu menyatu kembali, datang kepada Nabi Ibrahim, nempel lagi di kepalanya itu. Jadi burung merak. Hidup. Itu sudah mati, sudah mati lagi, sudah dicampur-campur. Kemudian panggilan kedua, tiga, keempat, semua datang. Begitu dipanggil langsung semua datang jadi. Begitu dipanggil saya langsung datang dari puncak-puncak gunung tadi itu langsung jadi hidup. Summa da'una ya'tinaka sa'ya. Akan mendatangi engkau sa'ya dengan segera. Tidak lagi pakai tempo. Ini Allah yang berkuasa. Ya, wa'lam dan ketahuilah wahai Nabi Muhammad. Ya, tentunya kepada kita semua. Anallaha bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azizun itu maha perkasa. Maha perkasa itu maha mampu, maha kuasa tanpa ada yang bisa mencegah. Itu aziz. Aziz itu maha perkasa, yaitu kehendaknya tidak ada yang bisa mencegah. Satupun tidak ada yang bisa mencegah kehendak Allah. Allah berkehendak, tidak ada yang bisa mencegah. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, semua pada dasarnya adalah kehendak Allah. Ya, kalau Allah menghendaki jadi, kalau Allah nggak menghendaki tidak akan jadi. Mau seperti apa? Hakimun dan Allah maha bijaksana. Jadi kemenangan Allah, Allah maha perkasa, Allah maha kuasa, tidak terhenti oleh apapun, tetapi Allah maha bijaksana. Beda dengan maha kuasa, tapi tidak bijaksana. Itu itu Firaun, Namrud, itu raja-raja bugis itu, ya, perkasa waktu itu pada masanya, tapi tidak bijaksana. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi tiga kisah ini yang menguatkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghidupkan dan mematikan serta membangkitkan. Jadi dengan seperti ini kita jadi makin yakin bahwa Allah yang menghidupkan kita, menciptakan kita, menghidupkan kita, mewafatkan kita, membinasakan bahkan semuanya, dan nantinya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali di yaumil qiyamah. Yakin nggak kita dibangkitkan Allah? Maka kita tidak perlu ragu kalau ada yang terpisah-pisah. Bagaimana kalau matinya terpisah-pisah? Kalau matinya jadi satu, dikuburkan, dimakamkan gitu ya, ya hidup lagi seperti Nabi Uzair yang melihat keledai, tulang-tulangnya hidup lagi. Tapi bagaimana yang dimutilasi? Misalkan ya, satunya ditemukan di sana, satunya di sana, dan yang lainnya tidak ditemukan, hilang. Allah akan hidupkan kembali. Sebagaimana tadi itu campur gitu, itu bisa sesuai kehendaknya Allah yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim dan gitu ya. Dan tidak salah panggilannya. Kan repot itu kalau masih yang dipanggil itu merak, datang jago kan repot. Iya, jadi langsung menyaksikan itu. Ya, Masya Allah ya. Bisa bayangkan situasinya ya, Pak. Panggil kakak, datang kakak. Ya. Kemudian ayat berikutnya.
Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Ini ayat ini asbabun nuzulnya adalah peristiwa perang Tabuk. Jadi sebelum perang Tabuk, Nabi Muhammad SAW mengkonsolidasikan kaum muslimin untuk sedekah, untuk infak. Nah, kemudian berbondong-bondonglah kaum muslimin untuk infak, termasuk dua sahabat Nabi yang kaya raya. Ini dengan khususnya kepada dua sahabat Nabi yang kaya raya, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan bersedekah 1.000 unta dan muatannya. Unta dan muatannya 1.000 ekor. Kalau unta sekarang harganya berapa, Pak? Sapi aja sudah 30 juta ya, Pak ya. 1.000 ekor sapi. Bukan hanya sapinya, sapi dan muatannya. Bawaan barang muatannya ini. Kalikan aja 50 juta kali 1.000. Itu sedekahnya Utsman bin Affan ditambah 1.000 dinar emas. Ya, diberikan kepada Nabi. Kan didoakan oleh Nabi, ya. Setelah ini Utsman tidak akan merugi setelah ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf menyedekahkan 4.000 dirham. Abdurrahman bin Auf menyampaikan, wahai Nabi, aku punya 8.000 dirham. 4.000 dirham untuk aku dan keluargaku nanti untuk kehidupan mereka, ya. Dan 4.000 dirham aku sedekahkan untuk perang Tabuk ini. Berjumlah jihad fisabilillah. Maka Nabi doakan supaya Allah berikan berkah kepada yang disimpan oleh Abdurrahman bin Auf setengah hartanya 4.000 dirham dan yang disedekahkan diinfakkan sebesar 4.000 dirham. Kemudian turun ayat ini. Dan kenapa ini? Kalau kita mengkaitkan dengan ayat sebelumnya, kok tiba-tiba setelah berbicara cerita tadi itu kekuasaan Allah menghidupkan dan mematikan, kemudian ini infak fisabilillah. Ini namanya ilmu munasabah, ilmu keterkaitan antara ayat. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu terkait satu dengan yang ayat dan ayat berikutnya itu yang ada keterkaitan, ada munasabahnya. Ya. Tidak sendiri-sendiri gitu, tidak, Pak. Tapi ada keterkaitannya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa Allah berkuasa menghidupkan dan Allah berkuasa mematikan serta membangkitkan kembali, maka ayat ini nanti Allah terangkan bahwa pahala orang yang bersedekah berinfak itu sangat banyak dan berlipat ganda. Maka dengan kita meyakini bahwa kita hidup dan nanti dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah yakin itu dengan kisah-kisah tadi. Maka tentunya kita akan lebih mudah bersedekah, berinfak, karena Allah Subhanahu wa taala pasti membalasnya. Beda ketika kita tidak yakin. Orang yang tidak yakin akan kehidupan setelah hari akhir, setelah kematian. Ya, dia tidak yakin akan adanya hari kiamat. Ya, bagaimana dia mau infak? Sementara infak itu sesuatu yang berat. Mengeluarkan harta yang sudah susah payah diperoleh itu berat. Ya. Tetapi begitu yakin bahwa nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah dan akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda, maka apakah menjadi ragu untuk berinfak? Maka itu tadi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan bersedekah segitu banyaknya. Kalau tidak yakin untuk apa begitu? Ya. Kalau tidak yakin untuk apa? Ya. Dan kecenderungan manusia itu cinta kepada harta, ya, berat untuk berinfak. Tapi dengan keimanan kita akan dibangkitkannya kita di hari kiamat serta dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat banyak, maka menggairahkan kita untuk bersedekah berinfak.
Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu sedekahnya bukan lagi setengah, tapi seluruh hartanya pada waktu itu. Ya. Tapi itu Abu Bakar ya, bukan kita. Kalau kita seluruh harta kita sedekahkan, setelah itu kita jadi peminta-minta, jadi maka jangan dilakukan ya. Karena keimanan kita tidak selevel dengan imannya Abu Bakar. Makom kita tidak selevel dengan makomnya Abu Bakar. Kalau kita ya berinfak dengan ya sesuatu yang tidak memberatkan kita. Matalul ladina yunfiquna amwalahum. Matal perumpamaan. Alladzina orang-orang yunfiquna yang mereka menginfakkan amwalahum harta benda mereka fi sabilillahi di jalan Allah. Ya, infak di jalan Allah ini sangat luas maknanya. Bisa untuk jihad fisabilillah, bisa untuk kegiatan-kegiatan keislaman, madrasah, masjid, majelis taklim, ya, kemudian rumah sakit, ya, apapun yang itu bermanfaat untuk kehidupan itu termasuk fisabilillah. Jadi jangan diartikan fisabilillah itu harus di perang, tidak seperti itu, atau harus di masjid saja, tidak. Ya, membantu orang lain juga fisabilillah, membantu fuqara dan masakin juga fisabilillah, membantu pendidikan keislaman juga fisabilillah. Maknanya luas. Dan ayat ini tadi asbabun nuzulnya adalah peristiwa perang Tabuk, sebelum perang Tabuk. Kama tali habbatin. Perumpamaannya adalah seperti satu buah biji atau benih. Ambatat yang benih tadi itu tumbuh. Sab'a sanabila yang menumbuhkan 7 tangkai. Satu benih tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkainya mi'atu habbatin akan tumbuh 100 biji lagi. Satu biji tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Satu biji menjadi 700 biji. Ya, jadi satu satuan infak itu Allah balas sampai 700 kali lipat. Jadi balasan akan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu minimal 10 kali, ya Bapak Ibu ya. Bukan sekali, bukan. Minimal Allah balas kebaikan itu 10 kali. Tapi Allah bisa lipat gandakan menjadi 700 kali. Jadi kalau sedekahnya 1.000 rupiah kali 700, itu langsung Allah ya bisa lipat gandakan pahalanya itu seperti 700.000. 700.000. Kalau 1 juta, 700 juta. Dan wallahu Allah Subhanahu wa taala yudhaifu. Allah melipat gandakan lebih dari 700, bukan maksimal 700, bukan. Tapi bisa lebih dari 700, liman bagi siapa saja yasha'u yang Allah kehendaki. Bisa lebih dari 700 kali lipat. Tergantung apa? Tergantung niatnya, tergantung kebersihan harta bendanya, tergantung payah tidaknya dia. Jadi beda. Sayyidina Utsman sedekahnya 100 dinar dengan Sayyidina Abu Bakar 100 dinar. Itu beda, levelnya beda. Karena kekayaan Utsman lebih berlipat ganda. Ya, kepayahan orang yang sedekah 1 juta yang miskin dengan yang kaya 1 juta beda. Ya, maka Allah bisa lipat gandakan ya pada orang yang Allah kehendaki sesuai dengan niatnya, keikhlasannya, sesuai dengan kepayahannya dia, ya, dan sesuai dengan kebersihan harta bendanya. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala wasi'un, maha luas. Ya, Allah mudah membalas. Segitu tuh kecil bagi Allah, ya. Jadi tidak perlu kita ragu. Bisa nggak Allah membalas?
Kalau kita kepada manusia ragu, kepada bank aja ragu gitu. Bisa nggak bank itu memberikan keuntungan 700%? Nggak bisa. 75%. Allah wasi'un, maha luas, alimun dan maha mengetahui. Mas atau tidak, ya. Hartanya bersih atau tidak, itu Allah mengetahui. Ya. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai balasan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian kajian Al-Qur'an perkataan untuk hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, kesehatan kepada kita, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, serta Allah istiqomahkan kita dalam ibadah sampai Allah wafatkan kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semuanya.